Kalau sampai detik ini masih ada yang bilang program naturalisasi yang dilakukan PSSI nggak berguna, berarti ada yang salah dengan diri mereka. Karena secara tak langsung, di luar hal-hal teknis, impact yang diberikan mereka sungguh besar adanya. Yap, semua tahu, kalau sekarang ini cukup banyak pemain timnas Indonesia yang ramai dibicarakan di bursa transfer. CSS, Cavendish, Misselkers adalah beberapa nama yang bahkan menjadi rebutan tim-tim di Eropa. Nah, hal itu sendiri pada akhirnya berimbas ke sorotan yang lebih tajam ke timnas Indonesia yang punya kesempatan besar melaju ke Piala Dunia. Yap, dengan adanya sorotan ke timnas, maka secara nggak langsung sorotan itu juga mengarah ke pemain-pemain lainnya, termasuk yang ada di Liga 1. Memang dari sisi kualitas, Liga 1 masih banyak kekurangannya. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali pemain yang secara kualitas disebut mumpuni untuk bersaing di luar negeri. Nah, kita tentu ingat kalau Martin Paes pernah berkata jika ia mendapat mandat dari FC Dallas untuk sekalian menjadi talent scouting bagi pemain-pemain Indonesia. Dan nyatanya, berdasarkan apa yang dilihat dari Martin, nama Rizky Ridho kemungkinan adalah yang paling prioritas. Namun baru-baru ini muncul sebuah kabar dari salah satu fanbase besar timnas bernama Diaspora IDN. Kalau selain Ridho, masih ada 2 nama lagi pemain dari Liga 1 yang masuk talent scouting MLS. Dan 2 nama itu adalah Yakob Sayuri serta Victor Detan. Tentu kalau berita ini benar, maka akan menjadi hal yang bagus. Karena bisa aja untuk kedepannya, kalau Liga 1 semakin bisa ditingkatkan kualitasnya, maka kita akan semakin sering mendengar atau melihat kabar para talent scouting dari negara manapun memantau pemain-pemain Liga 1 untuk diboyong ke luar negeri. Hal yang kemudian mematik reaksi dari salah satu alumni MLS, yakni Tim Cahill, di mana legenda timnas Australia itu meyakini jika untuk saat ini atau mungkin ke depannya, gap antara Indonesia dengan tim ASEAN lainnya akan semakin jauh. Dan berkaca dari pertandingan di AFF, ketika timnas Vietnam yang full tim kesulitan mengalahkan Indonesia yang cuma diisi mayoritas pemain U22, sedikit banyak menjadi gambaran nyata. Melihat timnas Indonesia yang sekarang, siapa sih yang gak bahagia? Mungkin si handuk mania and friends mania. Dulu ketika mau melawan tim kuat, selalu aja. Bahkan sebelum bola ditendang, kita udah merasa jiper duluan. Namun sekarang, mau lawan siapapun gas, dan itu sejatinya berhasil dibuktikan oleh punggawa Garuda. Kalau tim ini benar-benar udah gak bisa dipandang sebelah mata. Nah, suka tak suka, kalau apa yang dicapai Indonesia sekarang, sedikit banyak karena kita punya materi pemain yang secara level emang siap gitu bersaing di Asia. Sehingga ya udah, bagaimanapun faktanya, dengan adanya pemain-pemain keturunan yang mau pulang membela Indonesia, pada akhirnya memudahkan Coach Shin untuk menjalankan taktiknya. Tapi nggak tahu kenapa sih, ada yang bilang kalau Coach Shin ini cuma bisa pakai pemain jadi. Ya gimana? Mau pelatih kita Pep Guardiola atau Sir Alex Ferguson pun, kalau pemainnya passing aja nggak bisa kan ya repot. Jadi harus balance lah. Dan ingat, pelatih itu cocok-cocokan. Belum tentu juga pemain top bisa tune in sama pelatihnya. Kan ya udah banyak kasus di dunia sepak bola yang semacam itu. Intinya, keberadaan pemain diaspora emang begitu besar dampaknya di atas lapangan. Yap, selain hal teknis, jelas dampak non-teknis pada akhirnya juga nyerempet tipis-tipis ke Indonesia. Tentu semua tahu, kalau beberapa nama pemain timnas Indonesia sekarang jadi rebutan tim-tim Eropa di bursa transfer. Sebut saja CSS, Misselkers, dan Cavendish. Hal yang kemudian juga berimbas kepada timnas Indonesia, mengingat sekarang peluang lolos Piala Dunia cukup terbuka. Yap, dengan adanya sorotan ke timnas, maka secara otomatis itu juga akan terjadi ke liganya. Memang sih kualitas Liga 1 masih belum bisa dikatakan oke banget, tapi bukan berarti nggak ada sama sekali pemain yang memiliki potensi besar untuk jadi pemain bagus, yang kemudian bisa bersaing di luar negeri. Nah, kita tentu ingat, kalau Martin Paes, sebagaimana dikutip dari Kumparan, pernah mengatakan jika ia mendapatkan mandat dari timnya FC Dallas untuk sekalian jadi talent scouting buat pemain timnas Indonesia. Ya siapa tahu ada yang bagus kan bisa direkrut gitu loh. Dan menurut Martin, nama Rizky Ridho adalah yang paling potensial. Menurut Martin, ketimbang Ridho mengawali karir abroad ke Liga Thailand, mendingan ia ke MLS sebagai batu loncatan untuk ke Eropa. Dan benar aja, kualitas Ridho emang gak selayaknya hanya ditempa di ASEAN. Sebab kita tahu kalau Ridho sekarang juga sedang diincar salah satu tim Serie B Italia dan Segunda Division Spanyol.
Lebih lanjut, baru-baru ini muncul sebuah kabar dari salah satu fanbase besar timnas bernama Diaspora IDN. Kalau selain Rido, masih ada 2 nama lagi pemain dari Liga 1 yang masuk talent scouting MLS. Dan 2 nama itu adalah Yakob Sayuri serta Victor Detang. Yap, kalian gak salah dengar. Pemain muda berdarah Indo-Kanada ini memang punya sisi menarik dalam dirinya. Tentu kalau berita ini benar, maka akan menjadi hal yang bagus. Karena bisa aja untuk kedepannya, kalau Liga 1 semakin bisa ditingkatkan kualitasnya, maka kita akan semakin sering mendengar nama atau melihat kabar. Para talent scouting dari negara manapun memantau pemain-pemain Liga 1 untuk diboyong ke luar negeri. Sebab selain nama-nama tadi, sejatinya pemain-pemain muda Indonesia cukup banyak yang memiliki potensi untuk survive di luar negeri. Contoh Kadek Arel atau Doni Tripamungkas. Kedua pemain muda ini kalau bisa menjaga konsistensi serta meningkatkan level permainannya, Mimin percaya kok mereka punya kapasitas buat bersaing di luar negeri. Tentu dengan catatan kalau anaknya mau dan berambisi, kan gitu. Kemudian sebenarnya Mimin sampai detik ini masih pengen banget lihat Egy Maulana Fikri kembali abroad. Sebab untuk ukuran Liga Indonesia, emang pemain 24 tahun itu masih terlalu bagus. Terbukti di musim ini, Egy untuk saat ini mampu jadi top skor sementara Liga 1 dengan koleksi 9 gol. Unggul 1 gol dari penyerang Arema FC, Dalberto, dan bomber Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Dan yang jadi catatan, Egy ini adalah winger serta semua golnya nggak ada satupun yang lewat penalti. Yang mana artinya, permainan Egy bisa dibilang jauh lebih matang, karena sekarang ia nggak banyak gocek dan lebih bisa bermain lebih efektif. Apalagi di Dewa United, ia dilatih oleh pelatih kaliber, Jan-Ode Rieckering, yang berpengalaman menangani tim-tim ternama Eropa, seperti KAA Gent di Liga Utama Belgia, FC Porto sebagai asisten pelatih, Galatasaray, serta Heerenveen. Nah, di Galatasaray, Jan-Ode pernah bekerja sama dengan pemain-pemain seperti Lukas Podolski serta Wesley Sneijder, yang mana di sana ia berhasil memenangkan 1 Piala Turki dan 1 Super Cup Turki. Maka dari itu nggak heran jika pelatih yang satu ini sangat bisa memaksimalkan bakat Egy dan mengubahnya menjadi mesin gol bagi Dewa United. Di sisi lain, Egy yang sebelum ini menghabiskan 4 tahun mengembara di Eropa dengan 3 tim seperti Lechia Gdańsk di Polandia dan 2 tim asal Liga Utama Slovakia, FK Senica dan FC Vion, mengaku kalau ia masih berambisi balik ke Eropa. Namun untuk saat ini, ia masih menghargai kontraknya dulu bersama Dewa United karena bagaimanapun baginya yang terpenting bisa menemukan lagi form terbaiknya setelah sebelumnya cukup sering dihantam cedera yang sedikit banyak menghambat perkembangannya. Karena sekarang saya masih ada kontrak dengan Dewa, jadi harus menghargai kontrak. Dan apabila ada tim yang memang berbicara dengan Dewa juga bakalan kasih semua itu ke saya dan juga agen. Dan bagaimana dengan klub di sana nanti? Jadi untuk pulang abroad masih mau. Dan juga komunikasinya aja nanti gimana. Ucap Egy kepada Media Day. Di sisi lain melihat ini semua, legenda timnas Australia Tim Cahill mengakui sangat kagum dengan segala kemajuan yang terus terjadi dengan Indonesia. Bahkan dengan fakta, kalau pemain-pemain timnas Indonesia udah mulai jadi topik menarik di sepak bola Eropa, semakin membuktikan kalau gap Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya makin jauh. Dan perihal peluang pemain Indonesia berkarir di MLS, Cahill yang pernah berkarir di sana selama 3 tahun bersama New York Red Bulls, mengatakan jika sejatinya pemain timnas Indonesia sangat bisa bersaing di sana. Dan MLS bisa jadi batu loncatan yang pas bagi para pemain muda Indonesia sebelum nantinya melangkah jauh ke Eropa. Nah, apa yang diutarakan oleh Cahill emang sejalan kok dengan ucapan Martin Paes yang mengatakan MLS adalah kompetisi yang cocok untuk pemain-pemain Asia, termasuk dari Indonesia, meskipun saat ini pemain dari Amerika Selatan lah yang paling banyak berkompetisi di sana. Dan MLS bagi pemain muda emang sangat ramah karena di sana mereka bisa belajar banyak hal. Ya, saya pikir begitu. Saya rasa MLS telah berkembang dengan pesat. Banyak pemain dari Amerika Selatan mulai bergabung pada usia yang sangat muda. Kalian bisa lihat ada Thiago Almada yang sempat main di sini dari Argentina. Sebelumnya bermain di Atlanta United dan itu menunjukkan kualitas dari MLS. Ucap Martin dikutip dari Kumparan.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin selalu suka kalau ada pemain timnas Indonesia khususnya yang dari Liga 1 punya mimpi dan ambisi untuk abroad. Dan Mimin percaya kalau kualitas Liga 1 pasti pelan-pelan akan jadi lebih bagus. Sehingga nantinya mungkin kita bisa meniru Jepang yang liganya banyak mengirim pemain untuk berkarir di luar negeri. Apakah semua itu bisa dilakukan? Ya bisa-bisa aja, asalkan orang-orang yang modelan Handuk Mania and Friends beneran nggak bertingkah aneh-aneh lagi. Karena jujur, yang bikin situasi panas serta nggak kondusif, ya mereka-mereka juga. Dari dulu sampai sekarang gitu mulu. Kayak kesannya tuh nggak tenang gitu loh kalau nggak bikin gaduh. Tapi ya udahlah, fans sekarang banyak yang pinter kok. Dan Mimin harap kalian yang setia sama channel ini juga nggak kepancing ya sama hal-hal yang bisa merusak harmonisasi timnas Indonesia dan semua elemen sepak bola Indonesia. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.